Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan menampilkan penjelasan tentang pangkat nol dan negatif. Selamat menyaksikan. Diharapkan akan bisa menentukan hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama, lalu menentukan hasil perpangkatan dari suatu pecahan, dan terakhir nanti kita akan menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan. Oke ya, so kita langsung aja ke yang pertama, yaitu menentukan hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Oke, ini dia, membagi dua perpangkatan dengan basis yang sama. Itu artinya, jika dua perpangkatan dengan basis yang sama dibagi, sama aja dengan mengurangkan pangkatnya. Ini yang kayak Pak Beni kotakin dalam kotak kuning ini ya. Jadi polanya kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, itu sama aja dengan A pangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya aja langsung dikurangin gitu. Tapi ingat ya, catatannya, basisnya harus sama. Di sini nih kata kuncinya. Basisnya harus sama. Kalau basisnya beda, ya kalau bisa dibuat sama, jadiin sama dulu. Oke, supaya kalian lebih paham maksud ini, Pak Beni contohin ke soal di bawahnya ya. Di sana ada 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Kalau kita jabarkan biasa, ini kan sebenarnya sama aja dengan 4 kali 4 kali 4. Nah, kalau bawahnya berarti kan 4 kali 4 aja, karena dia 4 pangkat 2. So, kalau kita sederhanakan lagi, kan kita boleh bagi dong atasnya 4 yang atas dibagi 4 bawah, 1 tuh. Terus 4 yang atas 1 ini dibagi dengan 4 yang bawah. Berarti sisanya kan tinggal 4 yang atas saja kan, tinggal 1. Berarti tinggal 4 doang kan. Nah, 4 doang itu kan sama dengan 4 pangkat 1. Jadi ya udah segitu jawabannya, 4 pangkat 1 atau 4. Nah, kalau kita pakai konsep yang ada di kotak kuning ini, sifat pembagian ini, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2, karena basisnya udah sama, berarti kita bisa langsung aja sama dengan 4 pangkat 3 kurang 2. Ya sama dengan 4 pangkat 1 dong. Udah selesai kan. Jadi kita nggak perlu menjabarkan lagi ketika kita sudah paham sifat yang ini. Oke ya, gampang kan? Oke, lanjut lagi. Sekarang memangkatkan suatu pecahan. Jadi, kalau suatu pecahan dipangkatkan, itu sama aja dengan memangkatkan pembilangnya dulu, lalu memangkatkan penyebutnya juga, baru dibagi. Jadi konsepnya kalau kayak di kotak kuning ini ya, jadi A per B dipangkatin M, itu sama aja dengan A-nya dipangkatin M, dibagi B-nya dipangkatin M, kayak gitu. Ini nanti akan berguna dalam perhitungan aljabar yang lebih kompleks nantinya ya. Sebagai contoh kayak gini, di sini ada 3/4 dipangkatin 2. Kalau kita jabarkan biasa, ini kan sama dengan 3/4 dikali 3/4 lagi kan. Nah, kalau kita kalikan kayak di pecahan normal aja, berarti kan atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 3, berarti kan sebenarnya 3 pangkat 2 tuh. Per 4 kali 4, berarti kan 4 pangkat 2. Nah, kalau kita mau langsung pakai sifat pembagian yang di kotak kuning ini, itu kan 3/4 dipangkatin 2. Katanya langsung aja 3-nya dipangkatin 2, 4-nya dipangkatin 2 juga. Jauh lebih simpel kan dan lebih cepat prosesnya kalau kita paham sifat pembagian ini. Oke ya, gampang kan? Oke, sifat-sifat pada pembagian perpangkatan sebenarnya dua itu aja cukup sih untuk kita pelajari. Nah, sekarang kita langsung aja ke soal-soal terkait konsep pembagian pangkat ini ya. Yang pertama nih, soalnya katanya sederhanakan perpangkatan berikut. Di sebelah kiri ada 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 1. Kalau kita mau nyederhanain, kita tinggal pakai aja sifat pada kotak kuning yang di sebelah kanan ini ya. Yang atas kan, berarti polanya tuh. Nah, di sini berarti jadinya 4 pangkat 3 kurang 1. Berarti sama dengan 4 pangkat 2. Udah selesai gitu aja. Gitu ya. Nah, kalau misal ditanya nilainya berapa, ya tinggal hitung aja 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4. Berarti sama dengan 16. Tapi ini soalnya kan sederhanakan aja. Jadi cukup sampai 4 pangkat 2. Kayak gitu. Gampang ya. Sebelahnya, di sini ada minus 4 dipangkatin 5 per minus 4 dipangkatin 2. Sama ya, kita masih pakai kotak yang atas. Jadi nanti minus 4 dipangkatin 5 kurang 2. Lanjut, berarti ini sama dengan minus 4 pangkat 3. Udah, bisa ya?
Oke, sekarang soalnya naik level, sederhanakan perpangkatan berikut ini. Dimintanya tetap sederhanakan, cuma naik levelnya. Kenapa? Karena di atas itu ada perkalian kan? Berarti kita gabungkan konsep part kedua kemarin sama part ketiga ini. Ada perkalian, ada pembagian. Kita selesaikan atasnya dulu. 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 2. Ingat ya, basisnya sama-sama 3, berarti pangkatnya kita tinggal tambahin aja. Oke ya, 3 pangkat 7 tambah 2 per 3 pangkat 3. Gampang ya. Lanjut. Berarti yang atas jadi 3 pangkat 9 per 3 pangkat 3. Nah, sekarang baru kita bisa pakai konsep kotak kuning yang atas ini ya. Karena basisnya udah sama-sama 3, berarti pangkatnya tinggal dikurangkan aja. 3 pangkat 9 kurang 3, berarti sama dengan 3 pangkat 6 gitu ya. Next, sebelahnya ada 6 pangkat 7 kali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Nah loh, atasnya basisnya beda loh ya. Atas, bawah beda semua tuh. Lalu bisa disederhanakan atau enggak? Jawabannya bisa. Jadi kita ubah dulu bentuknya ya. 6 pangkat 7 itu kan sama aja dengan 2 kali 3 pangkat 7 kan. 2 kali 3 kan 6. Nah terus luarnya kali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Sampai sini paham ya? Jadi 2 kali 3 itu didapat dari 6. 6 kan sama aja dengan 2 kali 3. So, kita pakai lagi sifat pada part kedua kemarin. Kalau ada perkalian gini, itu artinya kan masing-masing dipangkatin aja. Jadi 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 7. Oke ya. Nah, di sini kan di atasnya ada 2 pangkat 7. Bawahnya 2 pangkat 7 juga. Boleh dibagi langsung dong ya kan. 2 pangkat 7 sama 2 pangkat 7. Gampang ya. Next, berarti sisanya kan tinggal 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 3. Itu kan sama aja dengan 3 pangkat 7 tambah 3. Sama dengan 3 pangkat 10. Kayak gitu ya. Gampang kan? Oke, lanjut lagi. Sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Di sini ada bentuk perpangkatan tapi ada aljabarnya. Ingat ya pelajaran kelas 7, kalau misalkan ada perkalian atau pembagian yang ada aljabarnya, itu artinya angkanya nanti kita kali atau bagi sama angka juga, atau konstanta sama konstanta. Sedangkan variabel yang huruf, itu juga nanti dibagi atau dikali sama huruf juga. Oke, sekarang soalnya kan 3M pangkat 7 dibagi M pangkat 5. Nah, di sini 3-nya ini dibagi sama siapa? Sama yang di bawahnya nggak ada angka kan? Tapi kalau nggak ada angka itu maksudnya 1 ya. Ingat-ingat pelajaran kelas 7. So di sini 3 dibagi 1 ya 3 aja. Lanjut, M pangkat 7 dibagi M pangkat 5. Basisnya sama-sama M kan? Berarti kita boleh pakai kotak kuning yang atas. Oke? Karena basisnya sama, maka kita tinggal tulis M pangkat 7 kurang 5. Berarti sama dengan 3M pangkat 2. Kayak gitu ya bentuk sederhananya. Lanjut soal sebelahnya. Di sini udah ada 1/t pangkat 7 dibagi 1/t pangkat 3. Basisnya sama-sama 1/t, jadi biarin aja 1/t. Pangkatnya tinggal 7 kurang 3. Berarti sama dengan 1/t pangkat 4. Udah gitu doang. Oke, lanjut lagi. Sederhanakan perpangkatan berikut ini. Di sini ada 2/3 pangkat 3. Nah, ini kita gunain kotak kuning yang bawah ya kan. Jadi ada suatu pecahan terus dipangkatin. Karena diminta disederhanakan, ya udah kita gunain aja sifat itu ya. So, 2-nya dipangkatin 3, jadi 2 pangkat 3. Per 3-nya juga dipangkatin 3, per 3 pangkat 3. Udah, selesai sampai sini aja. Tapi kalau kalian diminta mencari nilainya juga, berarti kalian tinggal hitung aja ya. Atasnya kan 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 itu kan 8 per 3 pangkat 3, 27. Ini kalau diminta nilainya. Tapi kalau diminta sederhanain aja ya kayak gini aja. 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Gitu ya. Sebelahnya ada 2/5 pangkat 9 per 2/5 pangkat 9, pangkat 5 ya, sorry. Berarti ini kan masih kayak sifat yang atas ya. So kita tinggal tulis aja 2/5 pangkat 9 kurang 5, berarti pangkat 4 gitu kan. Nah, tapi ini kan bentuknya pecahan yang dikasih pangkat. Berarti ya udah kita juga bisa keluarkan lagi jadi 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Kayak gitu ya. Gampang kan? Oke, lanjut lagi. Tentukan nilai N dari pembagian pada perpangkatan berikut ini.
Nah, di sini ada S pangkat 2 per S pangkat 4 dikali S pangkat 9 per S pangkat 3 sama dengan S pangkat N. N-nya yang ditanya. Nah, ini lumayan seru ya. Jadi sebenarnya ini nggak sulit-sulit banget kalau kalian benar-benar paham sifat pembagian pada perpangkatan. Kita langsung proses aja ya. Di sini berarti kan ini ada pecahan terus dikaliin. Ingat, atas kali atas berarti S pangkat 2 dikali S pangkat 9. Sama aja dengan pangkatnya ditambahin aja ya. Jadi S pangkat 2 tambah 9 per bawah kali bawah S pangkat 4 kali S pangkat 3. Berarti S pangkat 4 tambah 3. Ini harus sama dengan S pangkat N. Oke, lanjut lagi. Atasnya kan berarti jadi S pangkat 11 per bawahnya S pangkat 7. Ini harus sama dengan S pangkat N. Lanjut lagi. Kita pakai sifat kotak kuning yang atas ya. Jadi langsung aja pangkatnya dikurangin. S pangkat 11 dikurang 7 berarti sama dengan S pangkat 4. Harus sama dengan S pangkat N. Udah tahu dong bawahnya sama-sama S nih basisnya. Berarti kalau ditanya N-nya aja, ya ini jawabannya si 4 ini. Jadi N sama dengan 4 gitu ya. N sama dengan 4. Selesai. Gampang kan? Oke, lanjut lagi. Diberikan persamaan 5 pangkat M dibagi 5 pangkat N sama dengan 5 pangkat 4. Tentukan dua bilangan M dan N yang bernilai 1 sampai dengan 9 sehingga dapat memenuhi persamaan di atas. Jadi inti dari soal ini kita cari ya kombinasi antara M dan N-nya supaya persamaannya benar. So, kita langsung gunain kotak kuning yang atas karena basisnya udah sama-sama 5. Oke? Jadi nanti 5 pangkat M dikurang N sama dengan 5 pangkat 4. Kayak gitu ya. Lanjut, berarti nanti nilai M kurang N itu harus sama dengan 4 ya kan? Makanya di dalam tabel ini Pak Beni udah siapin M kurang N ya sama dengan 4. Kayak gitu. Kalian sebenarnya nggak mesti gambar tabelnya nanti kalau misalkan di latihan atau ujian yang sebenarnya. Kenapa? Ini Pak Beni buat supaya kalian jelas aja ngelihatnya dan paham kenapa harus kayak gitu, oke? Next, sekarang kita pikirin M kurang N yang nilainya 4. Kita coba aja dari angka terbesar, misalnya M-nya 9. Berarti N-nya pasti 5 ya kan? Biar dia jadi 4 kalau dikurangin. Terus kalau misalnya M-nya 8, berarti N-nya pasti 4. Kalau M-nya 7, berarti N-nya pasti 3. Lalu kalau M-nya 6, N-nya pasti 2. Dan kalau M-nya 5, N-nya pasti 1. Ya kan? Nah, berarti kemungkinan jawabannya ya 5 buah ini nih. Yang ini nih. Oke? Jadi ada 5 kemungkinan jawaban untuk soal ini. Gampang kan? Oke, itulah video pembahasan tentang pembagian pada perpangkatan.